Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaat Cerang akan mengadakan Siratun Nabi atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ahmad Ratul. Yang terbaik untuk orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah persekutuan, mereka berkata, inilah apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Acara pokok Siratun Nabi atau Maulid Nabi Muhammad SAW dipimpin oleh Bapak Maulana Yayat Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu litammima makarimal akhlaq. Qala Rabbi salli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wal akhirat. Bapak Ibu, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, malam yang rutin dilaksanakan. Tentunya ada spesial untuk malam ini. Kita tema berkenaan dengan Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Rabiul Awal biasanya 12 Rabiul Awal. Kalau sekarang sudah berapa? 22 ya, 45 terakhir, tapi di mendekat ujung Rabiul Awal. Tetapi alangkah baiknya tentunya kita ikut serta dalam bagaimana memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Di dalam bahasa Maulid Nabi, kita sering mendengar kata maulud, maulid, bahkan muludan gitu kan, atau milad. Nah, ini penting kita sampaikan dan kita pahami, karena kalaulah dikatakan maulid untuk siapa atau milad untuk siapa, tentu Nabi SAW, tetapi akan berkenaan dengan makna itu sendiri. Di dalam bahasa Arab itu sesuatu yang dilahirkan ibunya disebut maulud. Jadi sesuatu yang dilahirkan oleh seorang ibu itu disebut maulud. Makanya orang disebut mauludan. Kalau di Sunda mauludan, mulutan, ada mulutan. Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya disebut Maulid Nabi. Di memperingati kelahirannya disebut Maulid Nabi.
tadi maulud oleh seorang ibu disebut maulud. Maulid itu memperingati kelahiran seorang dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Tetapi juga ada yang akrab kita sering dengar tadi mulutan itu di jalan, mulutan headline gitu kan. Bahasa Sunda kan di mulut itu kalau orang layangan di mulut. Dari mana buahnya? Mulutan. Ini bahasa kalau di Jawa itu sama mulutan. Di istilah maulid, istilah maulud diperingati hanya sebatas kelahiran atau sebatas memperingati lahirnya Muhammad SAW. Yang sering kita pakai dalam istilah Jumat bukan itu, tetapi siratul Nabi. Isra itu adalah perjalanan atau identik dengan apa? Dengan bioprakteknya memang seperti itu. Jadi menggunakan istilah maulid, ternyata kenanya hanya sekedar untuk peringatan lahirnya saja. Maulud pun sama. Tetapi ketika berbicara tentang siratul Nabi, maka akan secara umum dari mulai lahir beliau SAW sampai beliau wafat. Nah, yang menjadi pertanyaan, ada Rasulullah SAW di dalam satu keterangan beliau menyampaikan bahwa inda dzikri sholihina tatanazzalu rahmatin. Inda dzikri tatanazzalu sholihina tatanazzalu rahmatin. Jadi mengingat orang-orang soleh, inda dzikri sholihina tatanazzalu rahmatun, maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun. Jadi kalau mengingat orang-orang soleh Nabi, tentu kelebihannya bukan soleh saja, seorang Nabi. Dan mengingat para dzikri sholihina tatanazzalu rahmatun. Jadi mengingat seorang yang soleh itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya. Baru mengingat. Kita kan kemarin bahasan khutbah saya sampaikan tentang sholawat. Ini luar biasa kan? Bagaimana sholawat itu mengingatkan kita kepada Rasul kita yang mulia, ada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hanya dengan ucapan sholawat. Lebih dari itu ya tentu dengan bagaimana kita melaksanakan amal sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat masih ketika ditanya bahwa berkenaan tentang tujuan memperingati siratul Nabi, beliau berkata seperti ini, bahwa semata-mata memperingati kehidupan suci Muhammad SAW adalah perbuatan yang sangat baik. Kehidupan Rasul dengan amalan itu kecintaan terhadap beliau akan menambah, akan meningkat. Kan baru 1 tahun sekali kita mengingat itu kan luar biasa secara umum orang-orang. Jadi mungkin kalau setiap saat kita mengingat beliau, ini kan dihususkan hanya untuk maulud saja, untuk maulid saja. Yang itu pun baru kita paham bahwa ternyata maulud itu bukan peringatan lahirnya saja. Tetapi kalau kita peringatan lahirnya saja, salah saya dengan memperingati wafatnya beliau. Karena wafatnya beliau pun, kalau misalkan siratul Nabi lebih kepada secara luas bahasan-bahasan berkenaan tentang kenabian kita yang mulia Hadrat Muhammad Rasulullah, maka itu tentu lebih mengena daripada kata maulud atau maulid Nabi. Katakan tadi memperingati kehidupan Rasulullah SAW sangat, bahkan keimanan kita akan terus menambah, meningkat. Kemudian daya tarik pun dan semangat untuk mentaati perintah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan terus meningkat.
Sehingga banyak sekali riwayat-riwayat atau perintah Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an pun ada. Wadkur fi kitab Ibrahim, dan ingatlah dalam kitab mengenai Ibrahim. Ini memperingati para anbiya sekalipun. Nah, ini yang menjadi masalah adalah ketika memperingati dicampurkan dengan apa? Dengan yang namanya bid'ah. Maka sesuatu yang halal tadi, sesuatu yang mulia tadi, sesuatu yang sangat dianjurkan tadi akan terludahi ketika di dalamnya ada unsur bid'ah, bahkan menjadi haram. Hanya Nabi, maka kata mereka semua bahwa inilah akan ada semacam apa namanya itu, syafaat, semacam wasilah, semacam orang lakukan padahal sesuatu yang diadakan. Tadi memperingati peringatan Nabi SAW itu halal, tetapi ketika di dalamnya peringatan bahkan setiap saat pun, bukan hanya peringatan saja, bukan hanya sekali saja, tapi bagaimana usaha kita untuk bagaimana kemarin saya sampaikan, untuk bagaimana kita sekali berusaha menanamkan faedah-faedah berkata Rasulullah. Ada sedikit syafaat beliau dengan kita. Ada kedekatan kita kepada beliau lewat selawat. Ada mustajab doa kita karena berikan selawat. Ada sesuatu yang luar biasa yang ada dari kita karena berikan selawat. Tapi bayangkan ketika beliau banyak selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang miladun Nabi. Beliau mengatakan seperti ini, bahwa mengenang dan membicarakan tentang wujud Hadrat Muhammad SAW adalah pekerjaan yang sangat baik. Bahkan menurut riwayat mengenang dan membicarakan tentang para nabi, bahwa Allah adalah akan turun rahmat kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala disertai bid'ah-bid'ah yang menyelubungi tauhid ilahi, maka tidak diperbolehkan. Tempatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Ketika sesuatu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu inilah yang mesti kita bongkar, yang mesti kita jauhkan. Bahkan kata beliau, jika memperingati tidak disertai dengan bid'ah, namun hanya dengan nasihat dan ceramah. Jika di dalamnya pula dan terangkan mengenai kebangkitan Rasulullah SAW, mengenai kelahiran beliau dan mengenai wafat beliau, maka itu akan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya peringatan-peringatan yang dilakukan, baik itu maulud atau maulid, tidak hanya sekedar mengingatkan tentang kelahirannya saja, tapi bagaimana sepak terjang beliau SAW dalam membangun atau mengembangkan Islam, dalam memajukan Islam, yang kemudian diteruskan bagaimana sekarang dengan para khalifahnya, kemudian nubuatan dijanjikan tentang kedatangan Rasulullah SAW itu pun terus diagungkan. Kita semangat kita untuk cinta kepada Rasul kita Muhammad SAW. Kemudian saya sedikit itu mengingatkan, bahkan kalau kita cinta, kalau kita sayang kepada siapapun, harus tahu mendapatkan wahyu 40 tahun. 40 tahun. Bagaimana makarim al-akhlak, menyempurnakan akhlak, menyampaikan akhlak yang hari yang baik. Jadi hanya pada diri itu semua. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai ampuni kalian? Jadi cintanya kita tuh masih kita cinta Rasulullah SAW. Baru Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Jadi bayangkan kalau kita cinta kepada Rasulullah, tapi akhlak kita tidak seperti akhlak Rasulullah. Kita mengaku umat Nabi SAW, tapi ketika pengamalan kita jauh daripada amalan Rasulullah SAW. Akan berikan gambaran beberapa saja berkenaan tentang firman Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pelaku kata beliau,
kemudian pengorbananku, kehidupanku, dan kematianku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cinta beliau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sholatnya saja, kehidupannya saja, pengorbanan. Saya pernah bertanya kepada beliau SAW, siapakah kekasih Tuhan yang sebenarnya wahai Rasulullah? Hanya istri beliau, hanya Siti Aisyah. Siti Aisyah bangun, lalu Rasulullah tidak ada tempat tidur. Dengan rasa khawatir beliau mencari-cari bagaimana Rasulullah SAW. Tetapi nampak beliau sedang bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau berdoa seperti ini. Kalau kita berdoa itu hanya minta uang, minta apa, tapi doa beliau begini: wahai Tuhanku, ruhku dan hatiku sedang bersujud kepada Engkau. Wahai Tuhanku, ruhku dan hatiku sedang bersujud kepada Engkau. Coba bagaimana hamba beliau selesai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya, ruhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak minta harta, tidak minta apa-apa, tapi beliau serahkan sepenuhnya hatinya, serahkan sepenuhnya jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan ini mesti kita ulang, mesti kita ulang, wahai ruhku, wahai hatiku, untuk melakukan tahajud dan salat malam. Kenapa seperti itu? Karena beliau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba yang banyak dosa, yang berukuran dan kotor dari dosa, pun jangankan untuk tahajud, untuk salat 5 waktu saja susah. Diri beliau, jiwa beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Jaminan surga, kehidupan dan sebagainya. Tapi kita hamba yang lemah, hamba yang kotor, untuk melaksanakan salat 5 waktu saja kita susah. Apalagi untuk tahajud, untuk berkorban dan sebagainya. Nah, ini perlu perenungan, makanya kenapa diperingati minimal setiap tahun sekali kita memperingati Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingatkan kita bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tercinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan asing lagi melihat dan membaca sejarah bagaimana kejujuran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kejujuran seseorang memang orang lain mengatakan masih benar. Beda ketika diri sendiri mengatakan jujur. Oh, saya jujur ngomong begini, belum tentu jujur. Tapi ketika seseorang mau si anu betul-betul orangnya jujur, benar, ketika ngomong betul-betul, itu akan betul-betul yakin. Waktu dia berkata kepada Baginda SAW, sesudah beliau menjawabkan kenabiannya, kata beliau begini, kata Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW, katanya, saya ini tidak mendustakan engkau, tetapi saya mendustakan yang engkau bawa. Selama dari kecil itu kelihatan seorang yang amin, yang jujur, karena dari perilaku, tingkah, pola dan sebagainya. Tapi ketika ada membawa risalah, membawa kenabian itu langsung, oh dia langsung seperti itu. Tapi kan tugas beliau itu kan jalan yang jauh dulu. Al-Quran itu mengatakan bahwa wajib, jadi sampaikan sesuatu kepada yang keluar dari dulu. Nah, suatu ketika Rasulullah itu naik ke suatu gunung, sebuah gunung, kemudian memanggil semua orang Quraisy, dipanggil, datanglah orang Quraisy semua. Beliau bersabda seperti ini, saya berkata bahwa di belakang gunung ini ada laskar musuh yang hendak menyerang kamu. Apakah kalian percaya? Orang, ya saya percaya. Karena kau benar. Tetapi ketika beliau mengatakan bahwa saya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung terlihat disalah Nabi.
ditolak. Berdua, saya akan empat saja. Yang ketiga, bagaimana tawafannya atau tentunya Rasulullah. Satu kali beliau mendawakan diri sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu kaum kufar menganggap beliau telah mendawakan diri demi kepentingan dunia beliau. Muhammad mencaci maki sembahan kami dan janganlah menafsirkan sesuatu ajaran agama kepada kami. Jadi sampai ada maklumat seperti itu orang Makassar. Jadi janganlah Nabi SAW itu mencaci maki sembahan kami. Artinya bagaimana sembahan-sembahan yang tadinya nyembah berhala, patung dan sebagainya, jangan dicaci maki oleh Muhammad SAW. Dan suatu ajaran agama kepada kami. Sebagai gantinya kami siap memberikan kedudukan sebagai pemimpin kami. Kita wawarin, mau apapun silakan. Yang penting tidak membawa ajaran, tidak mendakwakan tentang ketauhidan, tidak merusak ajaran mereka berharap tentang penyembahan berhala. Bahkan ditawarin nih mau anu silakan. Kekuasaan, kebesaran, apapun akan diberikan kepada beliau. Harta kekayaan jika memerlukan wanita sekalipun yang paling cantik itu akan diberikan. Tetapi apa yang beliau katakan? Beliau selalu bersabda seperti ini. Seandainya orang-orang meletakkan matahari di atas telapak tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan berhenti menjalankan tugasku. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya aku membeberkan segala macam keburukan mereka, dan aku hendak memberikan petunjuk agar mereka melangkah di atas jalan yang lurus. Aku harus lakukan atau harus mengorbankan nyawaku, maka dengan senang hati akan aku serahkan seluruh jiwaku. Begitu luar biasanya Rasulullah. Orang-orang meletakkan matahari di atas tangan kanan, tangan kiri bulan pun tidak akan berhenti menjalankan tugas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebenaran itu harus seperti itu. Nah kita pun sama. Ketika kita sudah berbayar terhadap Muhammad Rasulullah, apapun yang diberikan, tetapi nyawanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang mesti kita hidup. Diberikan Nabi SAW itu mesti yang kita itu bagaimana keberadaannya beliau, bagaimana keteguhan beliau SAW dalam menghadapi orang-orang Quraisy. Tidak tinggal lihat, sudah menjadi ladai apa yang dijadikan kita. Suatu tenaga, kehormatan, harta, anak-anak, waktu baru bisa Jumatan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Benci akan namanya syirik. Kita dalam janji beat kita bagaimana berabdi bahwa Allah itu satu. Coba bayangkan di tengah-tengah kemusyrikan yang ada, tapi bagaimana beliau muncul untuk merubah itu. Tuhan banyak harus menjadi satu. Coba. Kami yakini sebelumnya seperti itu. Apa sakitnya beliau bersabda begini. Ada satu hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi laknat kepada orang Yahudi Nasrani karena mereka telah membuat kubur-kubur Nabi mereka menjadi masjid. Yahudi Nasrani itu menjadikan kubur-kubur mereka menjadi masjid. Tempat pasang sepatu antara Yahudi dengan Nasrani. Ketika Yahudi Nasrani mereka masuk ke dalam membongkar ini, memberikan satu pemahaman bahwa Tuhan satu, harus dibenci itu namanya kemusyrikan. Beliau SAW akan wafat. Apa yang diingat beliau? Apa yang beliau sampaikan ketika mau wafat seperti maut? Yang beliau ingat itu hanya umat. Beliau hanya melihat umatku bagaimana umatku nanti.
Jika umatku mungkin tidak bisa berkata, kata Rasul, bagaimana keadaan umat ini? Makanya nanti kayak dan semuanya bagaimana keadaan kamu kaisar yang datang setelah kamu menjadi kaum. Kita akan bisa. Kita bersyukur kalau Subhanahu Wa Taala. Tapi iman nggak bisa. Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa. Hanya umat yang dipikirkan umat. Itu bagaimana cara nanti setelah wafat beliau. Dan ternyata bagaimana Allah itu dibuka golongan untuk meminta ridha itu. Jadi ya sekilas bisa sampaikan, mudah-mudahan mengingatkan kita kembali sedikit saja. Lebih kurangnya itu nanti lebih banyak lagi kita tinggali dengan membaca dan dijelaskan dari sarana-sarana yang sudah tersedia. Bagaimana sejarah Nabi Sallallahu kita Islam, peperangan dan sebagainya, atau berbagai masalah komunikasi kita harus mengungkapkan, terus memberikan pemahaman berkenaan tentang peperangan, kemenangan para sahabat Nabi Sallallahu, bagaimana upaya-upaya orang-orang Quraisy itu ternyata orang-orang kafir saat tersebut ternyata ada saja jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tapi syaratnya tentu tanpa Allah Subhanahu Wa Taala Allah memberikan jalan keluar dari segala apa yang permasalahan yang ada. Bayar itu dari segala, tapi bahkan kita berbicara tentang rezeki pun Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan segala kemudahan. Jadi kita simpulkan bahwa menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang hakiki tidak bisa menempuh cara lain kecuali mengikuti, kecuali mencontoh, merealisasi dengan kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap tindak tanduk, setiap tutur kata, setiap akhlak yang kita perbuat sebenarnya mesti selaras seperti yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau perbuat. Jadi beliau adalah penzahiran sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau senantiasa berbuat dengan tutur kata sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di akhir zaman ini kita senantiasa menjadikan kehidupan beliau sebagai jalan hidup kita, penerang hidup kita, yang kita terus menemani sepanjang umur kita. Amin. Amin. Alhamdulillah acara sudah selesai dan antusias dari para anggota untuk bertanya kepada Bapak Maulana Yayat Hidayatullah disampaikan oleh Kang Erik. Dan Al-Mahdi itu akan datang. Nah, bagaimana sikap kita? Dikatakan di dalam hadis itu harus diatna. Apakah dengan berimannya kita ke akhirat Al-Mahdi akan keitaatan kita sebagai murid masing-masing kepada yang mendalam Rasulullah. Nah, mungkin itu aja. Saya tadi lalu kalau Subhanahu Wa Taala itu berbicara tentang ayat Al-Quran yufasiru ba'duhu ba'dha. Al-Quran itu menafsirkan ayat satu dengan ayat lain selalu berbeda. Nah, ketika berbicara tentang kuntum tuhibbunallah fattabi'uni maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Fattabi'uni maka ikutilah aku. Artinya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir zaman akan ada Nabi yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Artinya memang harus betul-betul apa yang dialami Rasulullah, apa yang ketika di zaman Rasulullah itu terjadi akan dialami oleh wajah. Nah, kaitan dengan kaifatul jazaa ini saya mengatakan waktu mulai mengukur harus kembali dengan seperti sebab pertanyaannya bagaimanakah? Artinya Rasulullah gelisah diupayakan. Gelisahnya Rasulullah itu ketika umatnya nanti ketika disampaikan bahwa di akhir zaman akan datang seorang nabi,
Nabi itu dari umat beliau SAW, yang sosoknya pun ya ketika dijelaskan lagi nanti akan panjang bertentang Nabi Isa yang kedua, tapi dalam hal ini Nabi Isa yang kedua berarti seorang Imam Mahdi. Nah, ketika itu terjadi sama beliau SAW tadi, bagaimana nanti umatku nih ketika datang Isa umat yang menjadi imam di tengah-tengah itu begitu beliau. Apakah akan mengimani atau tidak? Sebenarnya itu sebenarnya. Nah, makanya ketika dikaitkan dengan fattabi'uni itu artinya bagaimana kita sebagai umatnya harus betul-betul cinta kepada beliau, ikuti kepada beliau, termasuk apa yang beliau sabdakan itu. Nah, kalau salah satu saja sabda beliau misalkan kita tolak, artinya kita belum menjadi umat beliau SAW. Kan sederhananya seperti ini. Tetapi itu selalu berkaitan. Selalu berkaitan tadi fattabi'uni itu bukan saja berkaitan tentang memahami, tetapi termasuk kepada bagaimana ibadah kita. Karena ibadah kita pun akan ada orang-orang yang selalu ini dari Nabi ternyata bukan, ini ajaran kita ternyata bukan. Makanya ketika Alhamdulillah, demikian rangkaian acara Siratun Nabi atau Maulid Nabi yang diadakan di cabang Ciherang, dihadiri sekitar 80 orang, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya. Saya ucapkan jazakumullah ahsanul jaza mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.